Kami perkenalkan terlebih dahulu, kami mahasiswa KKN IPB 2020 yang sedang melakukan KKN di Desa Dramaga ini selama 40 hari ke depan ya Bu. Kami di sini ber-KKN dimulai minggu kemarin hingga tanggal 18 Agustus di sini ya Bu. Jadi mohon kesediaan Ibu untuk menerima kami ber-KKN di desa ini ya Bu. Untuk kegiatan hari ini kita akan demonstrasi tentang bagaimana sih cara membuat sabun cuci piring. Kan biasanya ibu-ibu semua biasa membeli Mama Lemon, Sunlight atau brand-brand yang lain gitu. Nah di sini kami ingin memberikan wawasan kepada ibu-ibu semua untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat sabun yang ramah lingkungan. Nggak harus beli tapi bisa bikin sendiri, malah bisa menambah keuntungan kepada ibu-ibu semua gitu. Nah sebelum kita melakukan demonstrasi sabun, kami juga akan memberikan masker kepada ibu-ibu semua untuk dibagikan ya Bu. Nah kemarin hari Sabtu kami sudah membuat simulasi pembuatan sabunnya ya Bu. Ini produk yang kami hasilkan. Apa sih bedanya sama produk-produk sabun yang dijual di pasaran gitu? Bahan-bahan yang kami gunakan itu termasuk ramah lingkungan dibandingkan bahan-bahan yang ada di brand-brand lain. Nanti kami akan bagikan hasilnya ini kepada ibu-ibu semua ya. Langsung dipakai aja ya Bu. Demonstrasi sabun, kita juga memberitahu ibu-ibu bagaimana cara branding sabun ini, bagaimana cara memasarkan sabun ini supaya nggak kalah saing sama sabun-sabun yang udah ada di pasaran gitu Bu. Nah sebelumnya kami akan perkenalkan dulu bahan-bahan yang kami akan gunakan pada pembuatan sabun kali ini. Yang pertama kita gunakan gula pasir ya Bu. Kenapa sabun kita ramah lingkungan? Nah, kita menggunakan bahan-bahan yang mudah dijangkau, yang mudah terurai juga, nggak merusak lingkungan. Yang pertama gula pasir. Apa sih fungsinya gula pasir? Nah gula pasir itu sebagai pengawet alami Bu. Pengawet alami dan untuk meningkatkan transparansi sabun. Biasanya kalau kita membuat sabun itu banyak busa kayak gini ya Bu. Nah kalau kita gunakan gula pasir ataupun sukrosa itu bisa lebih transparan warna sabunnya, bisa lebih hidup warna sabunnya. Terserah ibu mau pakai warna apa. Yang kedua kita pakai pewarna alami, pewarna makanan untuk memberikan warna pada sabun. Hari ini kita gunakan warna hijau ya Bu. Ibu boleh gunakan warna misalnya warna kuning, warna merah, terserah ibu. Ini kami memilih untuk warna hijau sebagai untuk memberikan warna pada sabun itu. Terus selanjutnya kami menggunakan garam dapur Bu. Nah, garam dapurnya ibu bisa beli di warung atau di supermarket bisa ya Bu. Ini harganya Rp2.000 saja. Garam dapur ini fungsinya sebagai pengental. Ya. Gimana caranya sabun ini bisa kental? Itu pakai garam dapur. Ya. Dan meningkatkan busa sabun. Terus kita juga pakai pewangi biang ya. Untuk varian rasa, kita pakai rasa apel. Terserah ibu mau pakai, biasanya kalau misalkan cuci piring itu pakai rasa jeruk nipis ya Bu. Tapi kita pakai apel sekarang.
Ini harganya 10.000. Jadi murah loh Bu, terjangkau. Selanjutnya ada Texaflon, ini bisa beli di kimia ya, bahan kimia. Ini fungsinya untuk zat aktif pengangkat kotoran. Nah, ini juga bahan kimia tapi gak terlalu bahaya. Jadi ini sodium sulfat, fungsinya pengental. Nanti dicampurkan semua bahannya untuk membuat sabun. Untuk mendapatkan bahan-bahan kimia yang dua ini, Ibu bisa beli online di toko-toko online gitu, atau Ibu bisa beli langsung ke, kalau di Bogor adanya di Setiabuna ya, di Taman Topi Bu. Untuk 1 kilonya ini harganya 55.000. Kita dapat membuat sabun sebanyak 20 liter untuk 1 kilo. Ya, ini 55.000. SLS-nya kita gunakan setengah kilo. Jadi perbandingannya 2:1 Bu. Kalau misalkan Texaflonnya 1 kilo, kita pakai SS-nya setengah kilo. Dan ini harganya cuma 11.000 1 kilonya. Kita mulai aja ya Bu ya. Nah, kita butuh kesediaan ibu-ibu sekalian untuk membuat sabun secara langsung gitu Bu. Kemarin kan kita udah praktekan ya Bu ini di rumah, dan alhamdulillah berhasil. Nah, kita mau ibu-ibu sekalian yang turun langsung untuk membuat sabun di sini. Kita butuh setidaknya 3-4 orang Bu untuk membuat sabun. Apakah ada yang bersedia Ibu? Gak apa-apa Bu, ini nggak bahaya, ini aman. Nanti kami bimbing Ibu untuk membuat sabun ini. Anu bisa ngecek. Itu tuh taruh endah. Tambah aja. Ariku dikocek. Gak apa-apa kok, dibantuin. Iya, dibantuin Bu, ayo. Ngaruk doang. Terima kasih Bu. Ayo, ada lagi Bu. Kalau misalkan Ibu kesulitan untuk mencari Texaflon, bisa juga diganti sama SLS, sodium lauryl sulfat. Itu sama saja Bu. Biasanya kalau misalkan brand-brand lain kita gunakan ABS. ABS itu terlalu bahaya untuk sabun cuci piring, makanya kita menggunakan Texaflon. Ya. Ada ini. Ini yang ini. Mak, yang kayu. Kalau misalkan ini agak susah dibuka, yang bubuknya dulu aja. Apa udah. Masukin semua ya Bu, 1 kilo. Ini 1 kilo. Texaflon itu gunanya untuk meningkatkan busa pada sabun. Jadi sabunnya tuh banyak busa. Sama mengangkat kotoran atau minyak pada noda piring. Selanjutnya kita masukkan setengah kilo sodium sulfat ya Bu. Nah, setelah itu masukin gula pasir setengah kilo. Semua ini. Dan garam dapurnya juga 500 gram. Sambil diaduk aja Bu. Nah, bahan-bahan tersebut selanjutnya diaduk ya Bu sampai rata, sampai semua tercampur. Kalau Ibu mau lihat bisa. Ini ngaduknya sambil duduk ya. Yang dodol ini ya. Nah, sambil diaduk kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Air. Ini ya. Sedikit-sedikit ya. Untuk 1 kilo Texaflon kita bisa ngasilin 15 sampai 20 liter.
Apa? Emang agak lama. Pakai blender. Oh iya rasanya. Itu kalau buat ngetik. Ngambil nama. Ini duduk aja Bu, nanti pegang. Ini agak lama emang ya Bu duduknya. Banyak gak airnya? Iya semua Bu itu. Semua. Tapi sedikit-sedikit aja. Siapa bisa gantian? Untuk menunggu yang sedang mengaduk, kami juga mau membagikan hasil sabun yang kemarin kami buat. Tapi untuk packingannya, iya, packingannya kami menggunakan botol bekas dulu ya Bu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu mau memasakkan sabun itu, ibu bisa beli botol yang transparan gitu ya, yang sama. Tapi di sini kami menggunakan botol bekas Bu. Kita kemarin ngambil di pasar. Untuk ibu-ibu ada yang mau membantu untuk memasukkan sabun ke dalam botol bekas itu? Kita akan bagikan kepada ibu satu orang 500 ml ya Bu. Itu bisa langsung digunakan. Kemana? Dan sudah terjamin itu ada pakai. Oh itu ya. Oh itu. Sudah terpanduan ya. Itu ada beratnya. Kalau dibilang berapa ya? Kenapa? Iya, ya, lupa. Ada ya? Nuangkeun ke kebutuhan. Masukin aja itu. Nah, pas diaduk kan banyak busa ya. Mbak, Nah, ini ada terkait penemuan, ini temuan mutlak dari IPB ya? transparan. Enggak, kita Ini karena ada teks sendiri aja. Oh, artinya hasil karya anak mahasiswa atau mahasiswi IPB kan? Iya. Jika dipublikasikan, apa tidak akan takut merasa konsepnya dicuri atau disalahgunakan oleh para pengusaha gitu? Artinya, Brand lain. ya seperti brand lain gitu. Artinya kan ini akan dari aspek bisnisnya akan lebih menguntungkan gitu kan? Enggak sih, karena kita juga kan fokusnya ke UMKM tingkat desa kayak gitu kan, untuk meningkatkan ekonomi desa terkecil. Artinya tidak masalah ya. Artinya jika konsep ini digunakan oleh para pengusaha untuk meraih keuntungan pribadi dan golongannya, itu nggak ada masalah ya. Oke, makasih. Dengan Mbak siapa? Salma, Bukan pewangi yang dicampur Dari Kimia IPB. Foto dulu ya. Din foto Din. Foto. Bisa dibandingkannya 2:1 jadi kita sampai sapon. Makasih Ibu. Selanjutnya. Pak RT, terkait ada KKN dari mahasiswa IPB dalam rangka demonstrasi pembuatan sabun ramah lingkungan ini, tanggapan Pak RT seperti apa? Alhamdulillah ya kepada mahasiswa IPB, juga kepada Karang Taruna, mungkin sedikit banyaknya bisa membantu dari
IPB atau Karang Taruna untuk cara salah satunya mungkin dia cara pembuatan sabunnya itu untuk ini kan sabun buat cuci piring kan ya? Ya. Buat cuci piring, mudah-mudahan kedepannya bisa membantu ibu-ibu di khususnya Desa Dramaga ya, itu lengkapnya mungkin siapa tahu bisa nanti bisa berkelanjutan gitu. Artinya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga ya, terkait ilmu atau pembekalan yang diberikan sama mahasiswa IPB dan Karang Taruna Desa Dramaga ini ya. Ya, Oke, siap. Terima kasih ya Pak RT ya. sama-sama. Kang, terkait adanya demonstrasi dari mahasiswa dan mahasiswi IPB yang kerjasama dengan Karang Taruna Desa Dramaga, Ya, responnya seperti apa, Kang? respon sangat baik ya. Terima kasih juga nih buat para warga yang telah hadir di sini, yang telah menghadiri kegiatan dari KKN mahasiswa IPB terkait masalah pembuatan sabun cair buat cuci piring. Mungkin nanti ini kan hasilnya juga bisa dipraktekkan di rumah dengan biaya yang seminimal mungkin. Kalau misalkan buat dijual lagi bisa juga masuk. Buat mungkin kita seperti di sini sebagai Karang Taruna juga cuma berterima kasih kepada pihak mahasiswa IPB juga yang telah memberikan ilmunya kepada warga. Ada pesan tersendiri untuk masyarakat Desa Dramaga terkait aksi demonstrasi oleh mahasiswa. Dari segi bisnis kan ini sangat menguntungkan gitu kan. Apa pesan dan himbauannya dari Karang Taruna terhadap warga masyarakat? Himbauannya mungkin ini mungkin bisa dibikin satu kelompok masyarakat kecil. Nantinya bisa itu peluang buat usaha atau bisnis. Artinya bisa dikembangkan menjadi UMKM ya? UMKM satu yang bisa dikelompokkan menjadi UMKM kelompok kecil juga, nanti bisa dijual ke warga sekitar atau juga di sini pasar terdekat juga bisa. Oke. Dengan Kang siapa, Kang? Kang Asep Awaludin. Turun ya Kang ya. Mangga sami-sami. Ya.